sampaikan bahwa dalam dialog ini tentunya kita dari DPC PKB TTS akan mendengarkan sedikit paparan konsep dalam rencana atau yang sudah tertuang dalam visi misi dari Bapak-bapak sebagai calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB, ya, tidak menguraikannya secara detail, tetapi kami dalam posisi kita berdialog, sehingga tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep secara garis besar. Dan setelah itu ini kita sistem panel saja. Jadi setelah itu nanti baru kami dari DPC kami bisa ada 1-2 masukan atau mungkin 1-2 hal yang perlu mendapatkan informasi tambahan dari apa yang disampaikan, nanti bisa disampaikan sehingga kita ada pada ya mungkin setelah menyampaikan konsep secara garis besar kita ada pada sisi dialog. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung berikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep yang telah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan. Ini secara garis besar bisa disampaikan. Fraksi PKB yang saya hormati, Bapak Salmon Tabun, Bapak John Lakapu, Bapak di samping saya yang suaranya cukup besar tadi, kemudian di samping saya Bapak Uksan Selan, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya minta maaf, saya suara agak kecil dan saya dari luar. Ibaratnya seperti itu. Minta maaf Pak Ketua, saya minta izin waktu tidak sampai 10 menit. Kalau tadi yang bapak-bapak terdahulu 29, saya tidak sampai 10 menit. Berbagai persoalan yang kita hadapi di Kabupaten TTS ini adalah miskin ekstrim. Ini terdengar di mana-mana, seluruh Indonesia, seluruh NTT, bahkan di seluruh dunia juga terdengar seperti itu. Sehingga yang perlu kita paparkan di sore hari ini adalah bagian dari bakal calon, baik calon bupati maupun wakil bupati yang kebetulan diminta oleh DPC PKB untuk menyampaikan garis-garis besarnya. Hal ini akan menjadi utuh ketika masing-masing calon ini sudah ada pasangannya, dan itu ranahnya pasti ada di KPU. Bagi saya tujuan kita mulia, yaitu adalah untuk bisa mensejahterakan masyarakat TTS. Konsep saya pertama adalah bahwa kita harus tata birokrasi, karena kita birokrasi ini yang paling utama. Birokrasi adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah diatur dan ditata secara baik, baru bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jika pemerintah daerahnya saja tidak terurus secara baik, bagaimana mungkin dia mau mengurus rakyatnya? Sehingga penataan birokrasi itu penting dan sangat diperlukan. Ya. Bapak tiga di samping saya tadi sudah bicara tentang birokrasi. Kalau kita berbicara masalah birokrasi, untuk menata birokrasi itu kita harus komitmen dengan yang namanya merit system. Merit system ini di dalamnya adalah kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan kinerja. 3 hal ini yang penting. Jika itu kita lalui dengan aturan yang ada, maka pimpinan daerah itu sebenarnya tidak sulit. Kepala dinas adalah pembantunya. Yang perintah A
siap laksanakan A, perintah B siap laksanakan B, seperti itu. Kemudian yang berikut, kita tahu bahwa untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ini, saya punya konsep bahwa kita harus memulai dari desa. Karena dari desa atau dari kampung kita bisa tahu banyak persoalan, sehingga kita bisa merevitalisasi seluruh aktivitas masyarakat, seluruh aspek masyarakat yang ada, mau pertaniannya, mau perikanannya, mau peternakannya, bahkan mau pariwisata yang kita anggap daerah itu potensial untuk destinasi wisata, kita bisa lakukan. Dan itu sumbernya ada di rakyat di desa. Kemudian yang berikut, yang merupakan pelayanan dasar itu adalah pendidikan dan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur. Pendidikan banyak sudah diuraikan oleh saya punya senior tadi di samping kanan saya. Kita melihat bahwa pendidikan ini kita sekarang ada pada posisi digitalisasi. Kenapa kita tidak menciptakan sesuatu yang baik yang bisa memudahkan anak-anak kita untuk bersekolah, berpendidikan secara digital? Hal yang mudah kita yang persulit sendiri. Akhirnya jadilah seperti ini. Dan saya minta maaf, mudah-mudahan tidak ada di TTS. Saya temukan ada anak SMP yang tidak tahu baca. Miris kan? Kalau sampai SMP tidak tahu baca, itu bagaimana? Pertanyaannya, apakah yang salah muridnya ataukah yang salah gurunya? Ini menjadi PR bersama. Kemudian masalah kesehatan. Masalah kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfa tadi. Memang kita kesulitan dalam hal tenaga medis. Saya lihat rumah sakit Kualin itu cukup bagus. Kita punya rumah sakit Soe ini juga. Saya tidak tahu tipenya apa, tipe B atau tipe C. Tipe B. Ya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Contoh misalnya dokter-dokter spesialis. Nah, kenapa kita tidak mampu mendatangkan dokter spesialis? Karena kita mungkin tidak pernah berpikir seperti Pak Alfred tadi bilang. Kita punya anak-anak di sini yang punya kemampuan dokter umum. Kenapa kita tidak biayai mereka untuk spesial, mengambil pendidikan spesialisasi? Kalau itu kita bisa lakukan, kita kontrakkan mereka kembali melayani masyarakat kita di tempat ini. Daripada memang perhitungan kita ambil dokter dari luar, biasanya perhitungan mereka sangat mahal. Hitungan per bulan misalnya 60-70 juta. Lebih baik uang yang ada kita pergunakan untuk kita melakukan pendidikan spesialisasi. Kemudian yang berikut infrastruktur. Saya lihat infrastruktur memang sebagian besar, ada sebagian yang dilakukan secara baik, ada juga yang masih terbatas. Nah, ini yang memang butuh perhatian, karena bicara infrastruktur ini juga ada tanggung jawab pemerintah pusat, ada tanggung jawab pemerintah daerah, dan bahkan desa juga. Yang saya lihat berkaitan dengan dana desa itu ada juga sebagian dialokasikan untuk infrastruktur jalan desa. Nah, ini yang perlu kita harus lihat kembali bersama-sama dengan pihak legislatif. Ya. Berkaitan dengan regulasi ini sangat mungkin untuk koordinasi secara baik dengan antara eksekutif dan legislatif, harus duduk bersama, merancang mau membawa daerah ini kemana, mau jadi baik atau jadi rusak. Kalau jadi rusak, ya silakan eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri. Tapi kalau mau baik, mari duduk bersama sebagai mitra. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Shalom untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ananias.